Konnichiwa, salam lebah pekerja. Video kali ini saya ingin bahas tentang lebih baik kerja ke Australia atau ke Jepang. Ini realistis saja dari saya ya, ini versi saya sendiri. Jadi terserah teman-teman kalau berbeda pendapat. Kali ini video di Masjid Istiqlal. Jadi saya ingin bahas beberapa hal. Yang pertama itu di sini lebih ke kayak perbandingan antara Australia atau ke Jepang untuk bagian persiapan ya, lebih realistis saja. Yang pertama di Australia itu persoalan yang pertama nih soal umur. Ke Australia itu batas umurnya untuk working holiday visa ya 30 tahun. Itu untuk Australia, sedangkan untuk ke Jepang untuk pertama kali itu rata-rata bagusnya sih di bawah 35. Tapi kalau udah pernah ke Jepang sekali atau 2 kali lah, kayaknya bebas deh, tergantung ada perusahaan yang terima atau enggak. Itu soal umur perbedaannya. Nah, yang kedua, Australia itu butuh modal gede ya, sekitar mungkin kurang lebih 60-70 juta gitu di awal karena banyak persiapannya. Ya, kalau nggak mau ngutang ya, soalnya banyak teman-teman saya yang ke Australia itu ngumpulnya duit teman-temannya dikumpulin gitu, terus digabungin untuk yang kayak yang bank reference, karena minimal kalau mau ke Australia itu ada tabungan sekitar 50 juta lebih lah, belum persiapan lain. Sedangkan Jepang itu tergantung visanya, ada yang visa magang atau visa Tokotegino atau Gijinkoku. Dan rata-rata sih kalau visa magang tuh biasanya ada yang 25 sih, aku tanya teman-teman sekitaran 25 juta lah untuk magang. Kalau TG, kebetulan saya TG di bawah under 5 million rupiah, di bawah 5 juta sih sebenarnya. Kalau Gijinkoku tuh lebih tergantung perusahaannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga tuh sertifikat bahasa ke Australia itu lebih mudah, soalnya pakai IELTS. Actually saya sudah ngambil IELTS di Jepang. Maybe I will try to apply to Australia this year's I think. Karena bahasanya udah terbiasa dengan kita kan. Tapi lamanya sertifikat IELTS tuh cuman bisa dipakai di tahun pertama aja. Di tahun pertama. Jadi kan 2 tahun tuh jadwal untuk berlakunya IELTS. Di tahun kedua tuh udah nggak bisa dipakai IELTS. Jadi kan misal nih tahun ini daftar IELTS, tahun ini juga yang bisa dipakai, tahun nextnya nggak bisa, harus ambil IELTS lagi. Dan IELTS nggak murah, it's not cheap. Dia mahal. Kalau di Jepang tuh 2.700.000-an lah. Kalau di Indo 3 juta lebih, because calonnya banyak. Sedangkan sertifikat Jepang tuh berlaku 10 tahun. Entah pakai JFTA 2, JLPTN 1, N5, 4, 3, 2, 1. Dan itu murah. Jauh lebih murah. Ratusan ribu doang. Yang itu, dan sertifikat bahasa Jepang tuh berlaku 10 tahun. Oke. Selanjutnya yang keempat, karir di Australia itu lebih keburu, biasanya sampai visa habis, khususnya di WHV, working holiday visa, yang paling sekitar 3 tahun lah gitu. 3 tahunan ya, itu pun kalau kita bisa ngikutin persyaratannya. Sedangkan di Jepang tuh jenjang karirnya banyak. Jenjang karirnya tuh dan pendidikan di Jepang tuh bisa, maksudnya S1 kita di Jepang tuh bisa digunakan, S1 kita di Indo itu bisa digunain. It's like untuk apply visa Gijinkoku atau engineering. Jadi bisalah ada ijazah S1 kita bisa kepake. Jadi di Jepang tuh jenjang karirnya ada. Selanjutnya yang kelima tuh itu bedanya Australia. Yang keempat tuh
daftar jenjang karir. Di Australia itu lebih ke guru biasa. Sedangkan Jepang ada jenjang karirnya, entah mau masuk Nihongo Gakko atau sekolah khusus bahasa Jepang, mau ke sekolah kejuruan kayak D3 gitu di Indonesia, Seimon Gakko, atau mau di Daigaku University. Selanjutnya di bidang pendidikan yang kelima nih. Yang kelima tuh pendidikan D3 atau S1 di Indonesia bisa dipakai, kan tadi udah dibahas di nomor 4. Tapi ini di nomor 5 yang kayak kalau di Australia itu minimal ke Australia itu minimal D3 atau S1 di semester 5. Baru bisa apply di SDWWHV Working Holiday Visa. Sedangkan Jepang itu minimal, bahkan SMP ada deh, ada bisa kayaknya ke Jepang. Tapi rata-rata tamatan SMA baru bisa ke Jepang, rata-rata LPK ya, pendidikan. Teman-teman juga gitu, di Jepangnya baru ambil S1 atau lanjut sekolah kejuruan gitu. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam tuh setahun ini pasti yang paling banyak nih. Setahun kerja di Australia itu ibaratnya 3 tahun di Jepang. Jadi ya banyak temanku kerja di Australia juga ngajakin ke sana. Gajinya di sana yang kayak 50-60 juta. Sedangkan Jepang cuma 20 jutaan. Nah, itu saja sih 6 untuk jadi pertimbangan. Ini balik lagi ke kitanya mau pilih yang mana realistis. Kalau misal emang mau buru duit, cobain kejar di Australia. Kalau misal atau memang kalau suka Jepang semuanya, ya apply Jepang aja sih. Tapi kalau saya sih saranin ke Jepang. Ya tergantung sih. Oke, kembali ke masing-masing sih, pilihnya yang mana. Nggak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk, tapi semua sama, tergantung pilihan. Soalnya aku jamin nggak ada. Ini kembali lagi ke prioritas kita apa nih. Oke, see you, matane.